Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mutiara Nur Fatima Apriliani. Di sesi kali ini saya akan membahas mengenai berbagai penilaian kinerja portofolio. Yang pertama ada investasi. Investasi dalam kamus ekonomi, investasi diartikan sebagai pengorbanan nilai masa sekarang untuk nilai masa mendatang yang menghasilkan lebih banyak uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang berorientasi pada risiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal. Selanjutnya, ada proses investasi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menentukan kebijakan investasi. Yang kedua, analisis sekuritas. Yang ketiga, pembentukan portofolio. Yang keempat, melakukan revisi portofolio. Dan yang kelima yaitu evaluasi kinerja portofolio. Selanjutnya, ada prevensi risiko terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, investor yang menyukai risiko. Yang kedua, investor yang netral terhadap risiko. Dan yang ketiga, investor yang tidak menyukai risiko. Selanjutnya, ada investasi dalam perspektif syariah Islam. Konsep investasi dianjurkan bagi setiap muslim sebab selain sebagai pengetahuan, juga merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal. Adapun landasan investasi dijelaskan dalam surat Al-Ashr ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tunzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan berdakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, dari ayat tersebut maka ditafsirkan dengan hitungan dan introspeksilah diri kalian sebelum diintrospeksi, dan lihatlah apa yang telah kalian simpan atau investasi untuk diri kalian dari amal soleh sebagai bekal kalian menuju dari perhitungan amal pada hari kiamat untuk keselamatan diri di depan Allah. Dari tafsir di atas dapat dipahami bahwa Allah menyuruh hambanya yang beriman untuk melakukan investasi akhirat dengan beramal soleh sejak dini sebagai bekal di hari kiamat kelak. Selanjutnya, yang kedua ada analisis portofolio. Portofolio merupakan kombinasi atau sekumpulan aset yang dimiliki oleh investor. Abdul Halim menjelaskan bahwa portofolio adalah gabungan atas sekumpulan aset, baik berupa aset real maupun aset finansial yang dimiliki oleh investor. Dan menurut Harold dalam jurnal ilmu administrasi dan organisasi, portofolio diartikan sebagai bagaimana cara orang investor menghasilkan keuntungan yang optimal dengan mengalokasikan sejumlah dana tertentu pada berbagai jenis investasi. Selanjutnya, ada portofolio efisien. Portofolio efisien adalah portofolio yang memberikan imbal hasil harapan maksimal dengan tingkat risiko yang sama, atau portofolio yang mengandung tingkat risiko minimal dengan imbal hasil harapan yang sama. Selanjutnya ada portofolio optimal. Portofolio optimal adalah portofolio yang dipilih investor dari sejumlah portofolio efisien sesuai dengan karakter investor. Selanjutnya ada return. Return ialah tingkat keuntungan investasi. Manajemen investasi membedakan antara return yang benar-benar terjadi atau actual return dan return yang diharapkan atau expected return. Return aktual adalah tingkat return yang telah diperoleh investor di masa lalu dan
sifatnya sudah terjadi. Return aktual diperoleh dari data historis dan digunakan sebagai salah satu metode kinerja perusahaan. Selanjutnya ada risiko. Risiko terbagi menjadi dua, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis atau risiko pasar adalah risiko yang tidak bisa dihilangkan melalui diversifikasi. Risiko tidak sistematis adalah risiko yang bisa dihilangkan dengan adanya diverifikasi. Risiko ini terjadi disebabkan oleh faktor-faktor internal perusahaan seperti perubahan manajemen, kebakaran, inovasi, pemogokan buruh, dan sebagainya. Selanjutnya, ada model indeks tunggal. Model indeks tunggal merupakan penyederhanaan perhitungan model Markowitz. Metode indeks tunggal didasarkan pada asumsi bahwa harga suatu sekuritas bergerak secara harga pasar 20, artinya kebanyakan harga saham cenderung naik jika indeks harga saham naik. Begitu juga sebaliknya, kebanyakan harga saham cenderung turun jika indeks harga saham turun. Selanjutnya, yang ketiga ada saham. Saham merupakan instrumen investasi yang liquid dan paling banyak diminati oleh investor yang berinvestasi di pasar modal. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 859/KM-01-1987 menjelaskan bahwa saham adalah selembar catatan yang berisi pernyataan kepemilikan sejumlah modal pada perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Selanjutnya, ada jenis saham terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, saham biasa adalah saham di mana pemegang saham mewakili kepemilikan di perusahaan sebesar modal yang ditanamkan. Yang kedua, ada saham preferred dapat bersifat kumulatif dan non-kumulatif. Saham preferred bersifat kumulatif apabila para pemegang saham. Selanjutnya, ada penilaian harga saham. Harga saham mencerminkan kinerja. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula kinerja emiten tersebut. Jika kinerja emiten tinggi, maka nilai emiten akan tinggi juga. Kinerja emiten yang semakin baik mengindikasikan bahwa prestasi emiten tersebut semakin baik. Selanjutnya, keempat, ada penilaian kinerja portofolio. Ada 3 standar pengukuran yang diperlakukan dalam melakukan penilaian kinerja portofolio. Yang pertama, ada metode Sharpe, adalah menghitung kelebihan return per unit resiko dalam sebuah investasi aset atau strategi dalam perdagangan. Yang kedua, ada metode Trienor, dikenalkan oleh Jack L. Trienor pada tahun 1966. Metode ini menghitung kelebihan return dibandingkan jika investor memilih berinvestasi pada produk yang lebih tidak beresiko seperti surat utang negara. Yang ketiga ada Jensen Alpha, digunakan untuk menentukan kelebihan tingkat pengambilan atau excess return dari sekuritas atau portofolio apabila dibandingkan dengan expected return teoritisnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.